Terlihat Mo Yun tergeletak tidak bergerak di sana. Apakah itu Yun Qingyan yang melakukan serangan telapak spiritual? Bukankah Yun Qingyan hanya berada di level 2 alam Yue Jing? Kenapa level 2 bisa memiliki kekuatan menghancurkan sebesar ini? Hakim Mo Yun, dia adalah master level 5 alam Yue Jing. Dia bahkan dihajar mati dalam sekali pukulan, ucap orang-orang terkejut. Tapi, menurut aturan akademi, siapapun yang membunuh guru mereka akan dikeluarkan dari sekolah, atau dikurung di kuburan guru yang dia bunuh seumur hidup. Benar, apa yang akan terjadi kepada Yun Qingyan? Ucap orang-orang terkejut. Aku mengatakan kepadanya jika kepala perguruan tidak menetapkan batasan apapun kali ini, ucap Liu Han. Dia benar-benar tidak terkendali, lanjutnya. Semuanya, tenang, teriak seseorang. Liu Han turun ke bawah. Kepala pengadilan datang. Pasti untuk menangkap Yun Qingyan. Ah, sayang sekali pelatihannya itu, ucap orang-orang. Mo Yun dan Yun Fei diam-diam berkomplot dan ini bertentangan dengan peraturan sekolah. Dia bahkan mengizinkan pertarungan hidup dan mati dalam kompetisi perguruan, yang merupakan penghinaan terhadap reputasi perguruan tinggi kita. Tindakannya adalah pelanggaran hukum. Dia sudah dibunuh oleh tanganku sendiri, ini peringatan untuk kalian semua, ucap Liu Han. Apa? Semua orang terkejut. Bukankah Mo Yun sudah dibunuh oleh Yun Qingyan? Bagaimana bisa wakil kepala Liu mengatakan jika dialah yang membunuhnya? Namun jika wakil kepala Liu sudah turun tangan, maka semua kekacauan yang disebabkan sebelumnya sudah terselesaikan. Sial, aku pikir itu perbuatan Yun Qingyan, dalam hati aku bahkan berdecak kagum kepadanya, ternyata kita salah paham, ucap orang-orang. Apa yang aku lakukan sudah benarkah? Tanya Liu Han melalui transmisi suara. Lumayan, ucap Yun Qingyan. Scan beralih ke tempat kepala perguruan. Kepala perguruan, aku memiliki hal mendesak yang ingin dilaporkan. Yun Qingyan membunuh Mo Yun dalam sekali hantaman, aku mengatakan jika akulah yang melakukannya. Tapi langkah yang diambil Yun Qingyan adalah melepaskan kekuatan telapak spiritual, ucap Liu Han. Maksudmu, kekuatan telapak spiritual? Tanya kepala perguruan. Jika seorang prajurit melangkah ke alam Yue Jing, mereka dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk membentuk senjata mereka sendiri. Sebagian besar mereka mampu membangun kekuatan spiritual mereka menjadi seperti aura, pedang, dan tombak. Namun telapak spiritual bahkan lebih istimewa, karena aura, pedang, dan tombak bukan berasal dari telapak tangan pemiliknya itu sendiri. Kemampuan mentransformasikan aura spiritual menjadi bentuk telapak tangan merupakan pertanda bahwa pemiliknya secara bertahap telah menyatu dengan. Sebagian besar murid alam Yue Jing harus berada di alam Yue Jing tingkat 9 untuk memahami transformasi telapak spiritual. Dalam 100 tahun terakhir, hanya satu orang dari perguruan Singkong yang menguasai gerakan ini ketika dia berada di level 8 dari alam Yue Jing. Liu Han, yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah membantu Yun Qingyan untuk menyembunyikan level Yun Qingyan sampai dia memenangkan pertandingan, ucap kepala perguruan. Jika tidak, begitu orang lain mengetahui bahwa Yun Qingyan memiliki kemampuan untuk memenangkan pertandingan, mereka mungkin akan menekannya sebelum dia cukup kuat, ucap kepala perguruan. Aku akan melakukan yang terbaik. Jika diperlukan, aku akan meminta bantuan kepala perguruan juga, ucap Liu Han. Keesokan harinya. Kak Yun, cepat bangun. Kita harus mencari kekasihmu itu, teriak Sututu memukul-mukul pintu Yun Qingyan. Tiba-tiba Yun Qingyan membuka pintu dengan kakinya, membuat Sututu terjatuh. Sututu, ini adalah kedua kalinya kamu datang dan berteriak di pagi hari. Karena insiden wakil kepala Liu dengan Yun Fei membuatku sebagai runner-up dari luar perguruan yang masuk 10 besar, aku berniat untuk mengganti waktu tidurku yang kurang, tapi kamu malah. Ucap Yun Qingyan terlihat kesal, Sututu gemetaran melihatnya. Aduh. Kak Yun, jangan menyalahkanku. Kemarin kekasihmu Ling Sui datang ke kelas jenius tapi tidak menemukanmu, jadi dia bertanya apakah aku bisa memberimu pesan agar kamu bisa bertemu dengannya, ucap Sututu. Kekasihku, tanya Yun Qingyan. Berapa kali aku memberitahumu kalau Ling Sui dan aku hanya berteman, kami tidak memiliki perasaan satu sama lain, teriak Yun Qingyan dengan perasaan marah yang berkobar-kobar. Kemudian Yun Qingyan menghajar Sututu. Demi kekasihmu kamu melupakan temanmu. Mulut laki-laki memang tidak bisa dipercaya, ucap Sututu terlihat sedih. Orang ini. Gumam Yun Qingyan. Jangan ribut,
Setelah kita keluar dari pulau, aku akan mentraktirmu minum, ucap Yun Qingyan. Benarkah? Kak Yun, kamu baik sekali, ucap Sututu kembali bersemangat. Scan beralih ke dalam perguruan. Kota perguruan. Kak Yun, makanan dan minuman di sini yang terbaik di dalam kota perguruan, bagaimana kalau kita pergi ke sana saja? Tanya Sututu. Ayo kita cari Ling Sui setelah kita makan siang, ucap Yun Qingyan. Terlihat ada banyak sekali minuman dan makanan. Makanan di sini sangat enak. Rasanya jauh lebih enak daripada yang dibuat oleh juru masak kita. Tidak bisa, aku besok akan pergi menemui wakil kepala Liu dan menyarankan agar koki di sini saja yang memasak untuk kita di sana, ucap Sututu. Han Yidao. Sudah kubilang aku tidak memiliki perasaan denganmu, bisakah kamu berhenti menggangguku, teriak seseorang. Mei Yidao hanya ingin makan denganmu saja, berikan kesempatan, ya, ucap seseorang. Benar. Nona Mei, Yidao sudah memesan tempat pribadi, apa kamu? Ucap dua orang yang mengikuti wanita tersebut. Tempat pribadi? Tidak perlu, makan saja di aula. Nanti ada orang yang mengira aku mau dengan Han Yidao, ucap gadis itu bernama Mei. Baiklah. Jika Mei ingin makan di aula, maka kita juga makan di aula. Nona Mei, tunggu sebentar. Aku akan mencarikan tempat terbaik untukmu di aula, ucap pria di belakang bernama Yidao. Sudah, jangan sembarangan memilih lagi. Menurutku tempat dekat jendela itu yang terbaik, ucap Mei menunjuk ke arah meja Yun Qingyan dan Sututu. Yidao tersenyum. Hei, ini uang 100 perak, bisakah kalian pindah ke kursi lain, ucap Yidao. Yun Qingyan dan Sututu melihat ke arah Yidao. Apa kamu bodoh? Harga makanan di atas meja setidaknya 5.000, dan kamu ingin kami pindah hanya dengan 100 perak saja, ucap Sututu. Hehe, karena kalian tidak melakukan apa yang aku perintahkan, jangan salahkan aku jika aku berbuat kasar. Kalian tidak bersedia menerima uang, dan lebih memilih untuk dihajar, ucap Yidao menyimpan uang tersebut. Terlihat Yun Qingyan meneguk minumannya dengan nikmat. Apa kamu dengar? Ada lalat yang sedari tadi terus berdengung. Ucap Yun Qingyan. Beraninya mengganggu Kak Yun minum, lalat sialan. Ucap Sututu sambil mengambil sumpit di atas piring. Kalian sangat mengganggu, teriaknya sambil melemparkan sumpitnya ke arah hidung Yidao. Hidungku. Teriak Yidao kesakitan. Hei, apa kamu tahu dia siapa? Kamu berani memperlakukannya seperti ini? Han Yidao adalah 100 master terbaik di perguruan. Jika bukan karena Nona Mei yang meminta meja itu, dia tidak akan berbelas kasih kepada kalian, ucap bawahan Yidao. Benar. Kalian berdua. Meskipun kamu telah melukai Yidao diam-diam, jika Yidao serius, kalian tidak akan mampu menandinginya. Aku sarankan ambil 100 perak ini dan enyahlah secepat mungkin, ucap Mei. Hahaha, benar sekali. Pikirkan keselamatan kalian, berlututlah di depanku, dengan begitu aku akan membiarkan kalian pergi, ucap Yidao. Sialan, apa yang kamu katakan, teriak Sututu. Aku peringatkan, seberapa banyak uang yang kalian berikan, aku tidak akan. 1 juta perak. Belum sempat Sututu menyelesaikan perkataannya tiba-tiba dipotong oleh Yun Qingyan. Sututu terkejut. Sialan, hanya demi meja saja kamu meminta perak sebanyak itu, teriak Yidao. Kak Yun. Kalau mereka menawarkan 1 juta untuk mendapatkan meja kita pindah, tanya Sututu. 1 juta bukan untuk pindah tempat, tapi uang untuk membeli nyawanya, ucap Yun Qingyan. Tiba-tiba Yun Qingyan melesat ke arah Yidao. Buat. Yun Qingyan memukul Yidao. Bagaimana mungkin? Han Yidao dipukul hingga terbang menghantam tembok. Kekuatan orang ini, kenapa kekuatannya sebesar itu? Mungkin dia salah satu dari 20 master di perguruan. Hanya 20 master teratas yang memiliki kekuatan sekuat itu, ucap bawahan Yidao terkejut. Kenapa kalian diam saja? Serahkan 1 juta peraknya. Yun berbaik hati dengan tidak menghabisi Han Yidao. Jika tidak menyerahkan peraknya, kalian akan benar-benar tamat, ucap Sututu. Tuan, kita tidak memiliki uang sebanyak itu. Ini adalah surat milik saudara Han, Tuan dapat menukarnya dengan 1 juta ketika Tuan membawanya ke rumah Han di masa mendatang, ucap bawahan Yidao menyerahkan sebuah surat kepada Yun Qingyan. Baiklah, kalian bawa dia pergi. Ingat,
Lain kali jangan sok hebat dan merendahkan orang lain, ucap Yun Qingyan menerima surat tersebut. Baik. Kita mengerti. Kita tidak berani melupakannya, ucap bawahan Yidao menolong Yidao. Meier terdiam melihat ke arah Yun Qingyan dan Sututu.